Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi akhrajan nasa minaz zulumati ilan nur. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna fit ta'wil wat tafsir ya arhamar rahimin. Yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Paripurna Darul Aman, tokoh agama, tokoh masyarakat, ini mama, alim ulama, cerdik pandai, besar tak bisa disebutkan gelarnya, kecil tak bisa pula disebutkan namanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, cici dan puan-puan, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian berselawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan langkah kaki, ayunan tangan kita menuju masjid ini dalam rangka melaksanakan salat fardu subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan kajian tafsir, dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal kebaikan yang tentunya akan menambah berat timbangan kebaikan kita di yaumil mahsyar nanti. Kemudian pada kesempatan yang penuh berkah ini, seperti biasanya menjelang masuknya waktu syuruk, waktu yang sangat singkat dan terbatas ini, izinkan kembali saya melanjutkan kajian tafsir. Bukan maksud saya menggurui Bapak Ibu semua, hanya saja kita sharing, bergongsi ilmu pengetahuan terutama seputar tafsir. Maka pada subuh hari ini kita sudah sampai kepada surah Al-Kafirun. Jadi sebulan lalu kita sudah berbicara tentang surah An-Nasr. Maka pada subuh hari ini insyaallah kita akan coba bersama-sama mentadabbur surat Al-Kafirun. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Kafirun itu artinya orang-orang kafir. Jadi dalam agama kita ini, agama Islam yang kita cintai ini, yang dibawa oleh Nabi, maka tiga kelompok ini tidak senang kepada Nabi dan kepada agama yang dibawa oleh Nabi. Pertama, itulah yang disebut dengan orang-orang kafir, kafirun. Kafir ini maknanya umum Bapak Ibu, ya, orang yang ingkar kepada Allah Ta'ala ini disebut dengan kafir. Kemudian setelah itu kelompok kedua, kelompok musyrik. Ini kelompok musyrik ini juga tidak senang dengan Nabi dan termasuk petunjuk yang dibawa oleh Nabi. Musyrik itu dari kalimat syaraka. Syaraka itu maknanya bergongsi. Jadi kalau musyrik, ya, yang dimaksud dengan musyrik itu kita menyekutukan Allah Ta'ala, bergongsi kita dalam ibadah selain kepada Allah Ta'ala. Ini namanya musyrik, ya. Jadi makna kafir itu lebih umum ketimbang musyrik. Apakah setiap orang kafir musyrik? Belum tentu, ya. Tapi kalau musyrik dia pasti kafir. Nah kemudian yang terakhir ada levelnya namanya kaum munafik. Munafik ini antara zahir dengan batinnya nggak sejalan, ya. Hatinya lain, kemudian ucapannya lain,
perbuatannya lain, tidak sejalan, tak sinkron. Maka tiga kelompok ini atau tiga golongan ini sama-sama tidak senang kepada Nabi dan tidak pula bisa menerima dakwah atau petunjuk yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka inilah nama suratnya, surat Al-Kafirun, orang-orang yang kafir, orang-orang yang kufur kepada Allah Ta'ala. Posisinya berada di urutan 109. 114 surat, maka surat Al-Kafirun ini secara tertib mushafi berada pada urutan ke-109, kemudian jumlah ayatnya 6 ayat saja. Jadi ini juga termasuk ayat yang selalu kita baca. Dan ayat ini juga memiliki keutamaan. Dalam riwayat dikatakan seperempatnya Quran itu konten daripada surah Al-Kafirun. Seperempatnya Al-Quran. Kemudian surat ini juga sejalan dengan surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu maknanya ya meluruskan, membersihkan, menyucikan. Surat Qul Huwallahu Ahad. Nah, ini namanya surat Al-Ikhlas. Maka surat Al-Kafirun ini juga sejalan dengan surat Al-Ikhlas. Kemudian Nabi dalam sejarah selalu membaca dua surat ini bersamaan, karena memang secara konten sama isinya, menekankan bahwa yang namanya ibadah itu memang semata-mata karena Allah Ta'ala, tidak boleh ada kemusyrikan. Maka dua surat ini selalu Nabi baca. Contohnya dalam riwayat, Nabi ketika sholat sunat fajar, sholat sebelum sholat subuh, maka ayat yang selalu dibaca Nabi dua surat ini, ya, Qul Huwallahu dengan Qul ya ayyuhal kafirun. Itu contohnya, Nabi selalu membacanya. Dalam riwayat itu sering. Begitu juga sholat sunat tawaf, setelah tawaf, kalau kita pergi ibadah haji dan umrah, itu ada sholat sunat setelah tawaf. Biasanya dilakukan di belakang makamnya Ibrahim. Maka Nabi juga membaca ayat pendek dua surat ini. Nah, sampai kepada sholat sunat ba'da maghrib. Setelah sholat maghrib ada sholat sunnah. Tapi kata Nabi, liman sya'a sallu qablal maghrib liman sya'a. Sholat setelah sholat maghrib bagi yang ingin saja. Walaupun di tengah-tengah masyarakat saya lihat berbagai macam itu. Ada masjid yang memberikan kesempatan untuk sholat setelah maghrib. Sebelum maghrib maksud saya. Sallu qablal maghrib liman sya'a. Sebelum maghrib sholat kata Nabi bagi yang ingin saja. Dan ada juga di lapangan saya lihat beberapa masjid nggak ada peluang untuk sholat sebelum maghrib. Terserah. Dan ini ada dalam kitab Fathul Bari, ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani mensyarah hadis tentang sholat sebelum maghrib ini. Maka Nabi membacanya ayat pendek ini juga. Nah, karena dua ayat ini, dua surat ini sama secara konten. Isinya mengajak kita untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita lihat apa maksud daripada surat Al-Kafirun ini. Pertama, kata Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah hai orang-orang kafir. Jadi di sini Bapak Ibu dua poin utama. Saya highlight dalam surat ini dua saja poin paling utama yang harus kita bawa pulang. Pertama, ada perbedaan dalam bentuk penyembahan yang disembah. Terjadi perbedaan. Jadi dalam ayat ini orang kafir ini pula yang disembahnya. Kemudian kita orang-orang Islam ini pula yang kita sembah. Itu pertama. Jadi terjadi perbedaan siapa yang disembah. Orang kafir ini keyakinannya, orang muslim ini pula keyakinannya.
Kemudian yang kedua, poin yang kedua yang harus kita bawa, karena terjadi perbedaan terkait siapa yang disembah, maka juga akan berdampak kepada tata cara penyembahan itu. Ya Bu ya? Jadi juga berdampak kepada tata cara menyembah. Kalau kita menyembah Allah Ta'ala, maka cara kita menyembah Allah Ta'ala begini pula caranya. Sementara orang-orang kafir yang tidak menyembah Allah Ta'ala, maka cara mereka begini pula. Jadi yang disembah terjadi perbedaan, tata cara penyembahan juga berbeda. Ini poin yang harus kita bawa pulang nantinya. Maka di ayat pertama ini Allah mengatakan kepada orang-orang kafir, ya, supaya orang-orang kafir itu mengatakan, la a'budu ma ta'budun, bahwa saya tidaklah menyembah apa yang kamu sembah. Nah, jadi ini Pak, ya Bu ya, ini poin pertamanya. Saya tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Jadi kalau orang-orang kafir, dia tidak akan menyembah apa yang kita sembah. Sebaliknya, kita orang-orang muslim juga tidak akan menyembah apa yang mereka sembah. Karena seperti yang saya sampaikan di awal tadi, terjadi perbedaan siapa yang berhak disembah dan bagaimana pula cara kita menyembahnya. Jadi kalau boleh saya katakan secara sederhana, Islam mengakui adanya keyakinan selain agama Islam. Saya katakan, ada Pak. Tapi Islam tidak mengakui kebenarannya. Jadi kalau keberadaannya ada, itu buktinya ada istilah kafir, ada istilah musyrik dalam Al-Quran. Artinya Islam ada, dalam Islam itu ada keyakinan orang selain menyembah Allah Ta'ala, ada Pak. Tapi timbul pertanyaan, apakah Islam mengakui kebenarannya? Enggak. Islam enggak mengakui kebenarannya. Maka kita di sini harus hati-hati, Pak. Contohnya, inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhai oleh Allah Ta'ala hanya agama Islam. Walaupun ada kepercayaan lain, contohnya ada animisme, dinamisme, sampai hari ini ada sinkretisme. Ada, tapi kebenarannya enggak. Makanya dalam ayat lain Allah katakan, wa may yabtaghi ghairal islam dinan falyuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kata Allah Ta'ala, siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka kata Allah Ta'ala falyuqbal, lan itu faedahnya nafiyul istimrar dalam kajian grammar qawaid. Selama-lamanya, selagi ada dunia ini, tidak akan diterima kebenaran agama lain. Sampai kiamat tidak akan diterima. Ini faedahnya kalau Allah menggunakan kalimat lan. Falyuqbala, tidak akan pernah diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kalau ada orang cenderung kepada keyakinan lain selain keyakinan Islam, maka kata Allah Ta'ala tidak akan diterima keyakinan itu. Kemudian di akhirat jelas konkret bahwa mereka itu khasirin, orang-orang yang rugi. Jadi kalau di dunia orang yang tidak meyakini agama Islam juga sudah rugi gitu. Tapi kerugian itu tidak seberapa, Pak. Tidak seberapa kerugian itu nampak baru kalau di dunia. Ada orang nih, dia musyrik atau meyakini yang lain. Terserah apa namanya. Kalau di Indonesia banyak. Ada beberapa agama yang diakui ya. Diakui oleh negara kita. Ada Kristen, terbagi lagi Hindu, Buddha, sampai Konghucu dan segala macamnya. Di dunia nampak mereka ini sudah khasir, sudah merugi. Tapi kerugian itu akan nampak lebih jelas ketika nanti di hari akhirat. Nah, ini harus kita ingat. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maka Allah katakan, kalau ada orang mencari
keyakinan selain keyakinan Islam sebagaimana yang dituntun oleh agama Islam tidak akan diterima. Ya, tidak akan diterima. Nanti di hari akhirat minal khasirin. Nampak jelas kerugian dan kebangkrutan mereka. Di dunia nampak bangkrutnya, nampak, tetap nampak, tapi nggak seberapa nampaknya. Tapi nanti di hari akhirat paling nampak nyata bahwa mereka ini betul-betul rugi. Dan itu sangat banyak sekali ayat Quran yang mendukung ini. Bagaimana kerugian orang-orang yang kufur atau ingkar atau syirik kepada Allah Ta'ala. Ya, contohnya ketika masuk orang-orang kafir ke dalam neraka sa'ir, ya, lau kunna na'kilu au nasma' ma kunna fi ashabis sa'ir. Ini contoh penyesalan dalam Al-Quran. Kalau kami mau dulu mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi melalui Quran, melalui hadis, kemudian kami mau berpikir. Jadi tidak hanya cukup mendengar, Pak, Ibu, ya, mendengar nggak cukup, tapi harus sampai kepada berpikir, ya, karena kalau mendengar tanpa berpikir tentu nggak dapat manfaatnya. Maka mendengar itu harus dibarengi dengan berpikir. Maka kata mereka, makunna fi ashabis sa'ir. Kalau kami mau dulu mendengar, mau dulu kami berpikir, maka tak akan mungkin kami masuk ke dalam neraka sa'ir hari ini. Itu contohnya penyesalan mereka. Itu contoh konkret. Nah, belum lagi dalam ayat sajadah, ya. Walau tara izil mujrimuna nakisur usihim inda rabbihim. Ini penyesalan orang-orang yang fajar, orang-orang yang buruk. Itu contohnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ulang, kita tidak akan menyembah, Nabi katakan tidak akan menyembah apa yang disembah oleh orang kafir. Nah, orang kafir juga tidak akan menyembah apa yang kita sembah. Karena tadi terjadi perbedaan dalam penentuan siapa yang berhak disembah, sehingga berdampak juga kepada tata cara penyembahan itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita kaji dalam kajian kaidah tafsir ini, Bapak Ibu, ini Allah pakai di sini kalimat a'bud. A'bud itu kalau dari grammarnya itu namanya present. Present itu sekarang, masa sekarang. Jadi saat ini kita tidak akan menyembah apa yang mereka sembah. Nah, kemudian didukung lagi dengan seterusnya sampai seterusnya akan kita sembah. Jadi sekarang, kemudian besoknya itu nggak akan pernah kita menyembah keyakinan mereka. Jadi tidak hanya sekarang, besok tetap sama. Nah, ini tawaran di sini Bapak Ibu, termasuk di sini tawaran istiqomah juga. Jadi jangan sampai penyembahan kepada Allah Ta'ala itu limited, berbatas gitu, ya. Nah, kalau dalam keadaan susah kita sembah Allah Ta'ala. Nah, ketika dalam keadaan senang sudah hilang, yang disembah bukan lagi Allah Ta'ala umpamanya. Ini namanya penyembahan yang limited, berbatas. Enggak, tapi dalam ayat ini sekarang sampai seterusnya harus istiqomah bahwa yang disembah itu sebagai keyakinan orang-orang Islam hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, wala ana abidum ma abattum. Begitu juga yang namanya kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita tidak penyembah apa yang mereka sembah. Maka diulang ayat ini Bapak Ibu, dua kalimat yang terulang sama. Jadi kalau kita highlight Bapak Ibu, yang tidak sama itu cuma ayat 1 dengan ayat ke-6. Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian lakum dinukum waliyadin. Itu aja yang tidak. Tapi la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud. Kemudian ulang lagi wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma a'bud. Nah, ini ayat ini
Kalau tidak khusyuk dalam sholat nih sering juga nih nggak dapat ujungnya Pak. Ya, kalau nggak fokus dalam sholat nih, kadang-kadang membaca ayat ini nggak sampai ke ujungnya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'bidu nama a'bud. Nah, kemudian balik lagi wala ana a'bidu ma abattum wala antum a'bidu nama a'bud wala ana a'bidu ma abattum. Jadi kalau tidak fokus dalam sholat, ini nggak sampai ke ujung ini. Ya, ujung-ujungnya nanti udah tukar ayat jadinya ya. Atau kalau tidak sadaqallah saja. Ya, ini contohnya. Jadi saya ulang, ada dua kalimat yang terulang, ya, terutama yang paling pas redaksinya di kalimat wala antum abiduna ma a'bud. Ini sama betul ini. Ayat ketiga dengan ayat kelima ini sama. Ya. Kemudian ayat kedua la a'budu ma ta'budun memang akan berbeda dengan wala ana abidum ma abattum, tapi juga ada kemiripan, ya. Ini artinya Bapak Ibu tidak hanya sekedar taukid. Tidak. Karena dalam kajian Quran itu, dalam kajian tafsir, kalau ada kalimat berulang, maka satu faedahnya adalah penguatan. Artinya penegasan. Jadi dalam ayat ini tidak hanya sekedar penegasan, ya, tetapi ada makna lain yang ingin ditawarkan dalam ayat ini. Maka seperti yang saya katakan di awal tadi, ya, pertama menentukan siapa yang berhak disembah itu akan berpengaruh, akan berbeda sampai nanti kepada tata caranya, ya. Nah, jadi kalau kita berbeda dalam menentukan ini yang berhak disembah, kemudian caranya pun berbeda. Tidak akan sama Bapak Ibu. Makanya dalam ayat ini Bapak Ibu, clearlah di sini sesungguhnya. Ya, clear. Yang namanya benar itu ya benar, yang namanya batil itu batil. Clear di sini. Kemudian dalam ayat ini juga mengajarkan kepada kita harus istiqomah. Kemudian dalam ayat ini juga mengajarkan kepada kita harus toleransi. Nah, tapi jangan salah artikan toleransi. Jadi dalam tafsir saya baca, dalam tafsir Quraish Shihab, subuh tadi saya sempat baca beberapa tafsir menjelang isi kajian ini. Jadi kata beliau, ayat ini, ayat pertama dengan ayat terakhir itu ada hubungannya. Ya. Jadi kalau kita sudah berbeda cara pandang kita menentukan siapa yang berhak disembah, kemudian berdampak kepada tata cara pelaksanaan ibadah itu, maka solusi yang selamatnya di ujung ayat kata beliau, lakum dinukum waliyadin. Itu solusinya Pak. Karena kita sudah berbeda dari cara menentukan siapa yang berhak disembah. Kemudian berdampak kepada tata caranya juga berbeda. Maka kata beliau solusinya ayat pertama itu kemudian dikunci oleh ayat terakhir. Ya udah lakum dinukum waliyadin. Untuk mereka agama dan keyakinan mereka, kemudian untuk kita pula agama dan keyakinan agama kita. Silakan. Orang-orang kafir kalau dia yakin bahwa tidak Allah Ta'ala yang disembah, atau mereka musyrik dalam penyembahan itu, ya silakan. Dan nanti konsekuensinya akan kembali kepada mereka. Begitu juga kita orang-orang Islam yang meyakini bahwa yang berhak disembah itu dengan benar itu hanya Allah Ta'ala, kemudian nanti konsekuensinya juga akan kembali kepada kita. Makanya di sini toleransi, silakan saja amalkan keyakinan masing-masing. Ya, tidak ada pemaksaan. Jangan dipaksa orang mengikut keyakinan kita. Ya, silakan. Tapi kalau hanya sekedar sharing, berdakwah, ya itu kewajiban. Sampaikan Islam seperti ini. Islam itu rahmatan lil alamin, membawa rahmat bagi seluruh alam. Kalau mereka tercerahkan, disentuh oleh Allah Ta'ala hidayah, mereka akan mengikuti Islam. Tidak perlu kita paksa-paksa, enggak perlu. Ya.
Nah, inilah kata Allah Ta'ala, lakum dinukum waliyadin. Tapi yang jelas, apa yang kita yakini, apa yang kita perbuat, kembali kepada kita. Maka saya katakan, kalau benar, kebenaran itu akan kita terima manfaat daripada kebenaran itu. Tapi kalau sebaliknya salah, ya berarti efek daripada kesalahan itu juga akan kita terima. Nah, tapi yang jelas, untuk kita, amalan kita. Mereka juga sama, untuk mereka pun amalan mereka. Ya, maka saya katakan di sini sinkretisme nggak ada dalam agama. Karena ayat ini kalau kita baca sebab nuzulnya dulu tidak terhitung lagi Pak ya. Di Mekah itu macam mana dakwah Nabi 13 tahun lamanya Nabi berdakwah, tidak terhitung lagi teror ancaman yang dihadapi oleh Nabi. Ya, Nabi tidak menyerah, selalu terus berdakwah. Maka sama-sama Pak. Orang-orang kafir juga mendapatkan efek daripada dakwah Nabi, ya hawa nafsu mereka kan akhirnya kan ya dikunci, ditekan oleh Nabi gitu. Karena Nabi ingin merubah mereka. Jadi semua sisi juga punya. Nabi mendakwakan mereka, orang kafir juga merasa terganggu. Kemudian Nabi sebagai pendakwah agama Islam juga terganggu oleh teror yang diberikan oleh orang-orang kafir ini, oleh orang musyrik. Makanya selalu terjadi permusuhan antara mereka ya. Dalam sejarah tidak terhitung lagi Pak. Nabi itu menerima cacian, menerima teror, tidak terhitung lagi. Banyak teror yang Nabi terima dari kaum-kaum musyrik di Mekah. Makanya timbullah suatu ketika Pak, apalah solusinya seperti ini? Ya, nah mungkin selalu teror meneror, selalu bermusuhan. Walaupun sama-sama di Mekah gitu ya. Nah, maka datanglah perwakilan daripada orang-orang kafir menemui Nabi. Ya, berhentilah kita teror meneror ini, itu bahasa kitanya. Kita cari solusinya, berdamailah kita. Berdamailah. Diusulkannya lah ke Nabi. Bagaimana cara berdamai? Ya udah, terjadi perbedaan cara pandang menentukan siapa yang berhak disembah dan bagaimana cara penyembahannya, terjadi sudut pandang yang berbeda. Ya, nah, jadi solusinya kita berdamai saja. Maksud berdamai apa? Ya udah, sekali-kali kita menyembah bersama apa yang diyakini oleh kaum musyrik ini. Ya, menyembah roh seperti animisme atau barangkali kekuatan gaib. Ada benda-benda itu punya kekuatan gaib. Ya, patung segala macam, matahari. Pokoknya bersama kita. Ketika nanti tiba jadwal kita menyembah patung, ya udah bersama kita. Begitu juga nanti ketika datang pula menyembah Tuhan yang dibawa oleh Nabi Muhammad, ya udah kita bersama pula. Jadi dia ingin menawarkan solusi, ya udah kerjasama saja dalam hal seperti ini. Nah, ini usulannya Bu, ini sebabnya turun ayat ini, mengajak kolaborasi, ya, berdamai. Nah, tapi turun ayat ini. Langsung Allah jawab, dalam hal seperti ini nggak ada perdamaian. Ini perlu nih kan? Ya, dalam perkara akidah nggak bisa berdamai, nggak bisa kita kompromi. Karena barang itu nggak bisa, Pak. Dan jelas nggak bisa disatukan. Ya, konsepnya berbeda. Nah, menyembah Allah ini keyakinan kita, tidak ada yang berhak disembah, Allah Ta'ala. Segala hal yang layak disembah itu hanya Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala yang menciptakan kita dan segala macamnya. Terus bagaimana pula kita menyembah patung, sementara patung itu ya buatan manusia, nggak mungkin disembah, nggak punya apa-apa gitu, nggak ada alasan untuk menyembah. Jadi mana mungkin kita bisa berkompromi dalam beribadah seperti ini, nggak mungkin. Ya, belum lagi juga beribadahnya berbeda caranya. Jadi konsepnya pun berbeda. Jadi nggak mungkin terjadi perpaduan atau sinkretisme dalam dua hal yang berbeda jauh. Nggak mungkin. Nah, maka datang ayat ini, turun ayat ini kepada Nabi, ya, memberikan jawaban terhadap tawaran orang-orang kafir yang mengajak untuk saling berkompromi atau saling bersama-sama dalam
dalam penyembahan. Itu nggak boleh ya, nggak boleh Bapak Ibu, nggak boleh. Ini harus milih kita, nggak boleh. Nah, tapi kalau toleransi ya harus. Kan jangan heran, saya 2 hari yang lalu saya pengabdian ke Kabupaten Siak di desa Penyengat namanya, Kecamatan Sungai Apit. Itu di dalam itu berbagai macam keyakinan. Islam ada, ya, yang lain juga ada. Bahkan pernah kami mendengarkan satu rumah itu, ya berbeda-beda keyakinannya. Nah, tapi yang saya dapatkan itu untuk toleransinya masih ada gitu. Tapi coba bayangkan Pak, dan juga pernah saya ditanya oleh orang dahulu, orang tuanya lain Pak, menantunya lain, itu keyakinannya berbeda, tapi tinggal di rumah yang sama. Coba bayangkan tuh. Kompromi nggak boleh. Nah, tapi kalau toleransi, ya harus Pak. Nah, itu contohnya Bapak Ibu ya. Jadi nggak ada kompromi terkait akidah ini nggak ada, ya, karena memang konsep dasar dan berbeda, ya, segala halnya. Jadi nggak ada toleransi, terutama dalam perkara-perkara akidah. Nah, tapi kalau dalam perkara-perkara muamalah ya silahkan saja, nggak ada masalah ya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini yang harus kita pastikan dalam diri kita, murnikan penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah taala lah yang berhak kita sembah, ya. Kemudian istiqomah kita dalam penyembahan itu, tidak ada istilah tidak pede. Yang jadi masalah hari ini saya melihat Pak, kita nggak pede gitu. Dengan konsep kita nggak pede. Ya, terutama dimasukkan oleh pemikiran westernisasi, ke barat-baratan. Ini yang jadi masalah juga kadang-kadang. Ada orang Islam tapi dia nggak pede dengan agamanya. Ini masalah, Pak. Ini masalah. Ya, nggak pede dengan agamanya. Sementara orang luar itu sangat pede dengan keyakinannya. Ya, ini banyak nih dalam keseharian bisa kita lihat. Ya, jadi kita dalam ayat ini ya udah kita istiqomah gitu. Kalau kita sudah yakini istiqomah, kita harus pede. Amalkan keyakinan itu. Makanya contohnya dalam beribadah. Ya udah murnikan ibadah itu semata-mata karena Allah Taala. Tak ada lagi yang lain. Ya, sampai kepada tata cara pelaksanaan itu juga harus murni. Jangan sampai terkontaminasi oleh unsur-unsur kesyirikan dalam beribadah itu. Nah, ya. Maka saya katakan tadi jangan sampai sinkretisme. Ada di situ perpaduan antara animisme juga, dinamisme juga, tauhid juga. Ini nggak akan mau, Pak. Ya, nggak akan mau. Kalau masih ada perpaduan seperti ini itu nggak murni. Ya. Nah, maka saya highlight contohnya dalam tafsir ya, yang ditulis oleh Buya Hamka, tafsir Al-Azhar, itu saya ambil beberapa contoh yang Buya Hamka tawarkan. Ya, bagaimana larangan kita untuk sinkretisme itu, sampai beliau memberikan contoh nih, saya highlight tadi, pamannya kita melihat kadang-kadang ya ada sinkretisme dalam bermasyarakat, kita temui mencoba mempadukan antara animisme dengan tauhid, ya, termasuk dinamisme ya. Nah, contohnya penyembahan berhala dengan sembahyang. Ini kan perpaduan nih Pak, ini nggak bisa ya. Nah, kita sembah berhala tapi bentuknya sembahyang, itu nggak mungkin ya. Sampai kepada kita menyembelih binatang guna memuja hantu atau jin, ya, kemudian kita pakai membaca basmalah. Nah, sementara kita menyembelih binatang, menyembelih binatang tapi bukan untuk Allah Ta'ala, ya, sesajian barangkali ya untuk jin, hantu, tapi kita baca basmalah gitu. Ini contoh sinkretisme yang disampaikan oleh Buya Hamka. Ini nggak akan mungkin, nggak akan ada ceritanya, terutama dalam agama kita umat Islam ini ya, karena ini adalah perkara prinsip yang tidak bisa ditawar menawar dalam hal seperti ini ya. Oke, barangkali untuk sesi pertama ini mungkin perlu pengayaan atau diskusi dulu Bapak Ibu, karena kalau ayat ini sangat banyak ya penafsiran yang menyeleweng banyak dalam ayat ini.
terutama isu moderasi beragama, berbagai macam yang ditawarkan oleh orang, ya. Nah, jadi kalau kita nggak bijak dalam menanggapinya, itu ya di sisi lain kita mengatakan moderasi beragama, tapi pada akhirnya justru sudah sinkretisme. Nah, ini agak sedikit jeli kita melihatnya, ya. Oke. Silakan, saya mulai dulu dari Bapak Ibu barangkali untuk menyempurnakan kajian ini. Karena kita inginnya pengayaan bersama, apalagi ayat ini juga sering disalah tafsirkan oleh orang, ya. Di sisi lain ayat ini berbicara toleransi, di sisi lain juga intoleran, ya. Tapi penempatannya harus pas, harus profesional. Nah, barangkali mungkin kita mulai dulu untuk awal ini, karena ayat ini saya rasa penting untuk menjadi bahan diskusi bersama. Oke, silakan Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu. Siapa yang memulainya? Silakan. Ada yang bertanya? Tadi Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Itu dalam surat Al-Kafirun ini artinya agama juga mengakui keberadaan agama-agama lain. Iya. Tidak salah itu negara juga hal terpenting. Iya. Iya benar. Mengakui juga agama lain. Iya betul. Tapi betul Ustaz. Sangat tipis sekali antara toleransi perbedaan akidah dengan muamalah. Iya. Itu kita lihat dulu Hamka itu pada zamannya itu mengundurkan diri yang kaya karena kalimat untuk toleransi itu mengakui itu ucapan kaya. Iya betul. Ini kita jangan sampai terjebak itu toleransi yang berlebihan gitu. Iya. Membawakan antara akidah dan muamalah. Nah, kita lihat juga pada konteks sekarang itu mungkin dalam rangka mengakui keberadaan agama lain, kita lihat juga ada salam-salam lintas agama gitu. Nah, ini kan sangat-sangat tipis sekali berbeda. Iya. Dan ini memang jelas antara toleransi dengan ini akidah dan muamalah itu. Jangan-jangan kita terjebak atau terpleset. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, barangkali mungkin dikumpulkan dulu. Jika masih ada Bapak Ibu, ini alhamdulillah sudah dimulai oleh Bapak kita. Ini pertanyaannya saya rasa sangat spesifik dan ini memang sangat tipis Pak ya. Maka saya bilang kita harus jeli memahaminya nanti. Insya Allah bersama kita coba merumuskan bagaimana ya toleransi itu sesungguhnya. Silakan Ibu di belakang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menanyakan Ustadz masalah surat Al-Kafirun tadi, ya. Yaitu bagaimana dengan surat Al-Kafirun itu dengan tradisi daerah. Kadang-kadang dimasukkan ke tradisi, itu bagaimana Ustaz? Itu saja. Yes. Oke, baik, saya paham. Oke, pertanyaan dari Ibu. Ya, terkait Al-Kafirun ini, di sisi lain ada toleransi, juga intoleran dalam perkara tertentu. Kemudian bagaimana dengan tradisi? Dan juga sering ini. Nanti insya Allah kita coba bersama pahami. Masih ada kira-kira Bapak Ibu yang lain? Sebelum kita, oke, ini Ibu ada di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan Ustadz,
kita beranggapan bahwa yang non-Muslim adalah kafir. Ya. Kemudian apakah selain non-Muslim itu bagaimana mereka menganggap kita gitu? Apakah kita juga dianggap kafir oleh mereka atau bagaimana, Ustaz? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini kita rumuskan dulu. Nanti Bapak Ibu juga saya minta nih tanggapan dari Bapak Ibu semua, karena kita ini sama-sama menyempurnakan kajian. Karena kalau dari segi konten kan saya bilang dah clear sebetulnya soal kafirun ini. Poinnya kan sudah jelas, ya. Nah, dari awal sudah saya sampaikan dua yang perlu kita highlight di sini, ya, toleransi, kemudian intoleran juga bersamaan, ya. Kemudian dalam keyakinan siapa yang berhak disembah terjadi perbedaan pandang sehingga berdampak kepada tata cara penyembahannya. Maka solusi terakhirnya ya lakum dinukum waliyadin. Udah, lakukan aja keyakinan masing-masing, ya. Nah, kemudian hargai keyakinan orang lain. Nah, kita mulai menanggapi dari yang disampaikan oleh Bapak kita tadi. Yang pertama, toleransi ini Bapak Ibu ya, memang ini harus jeli kita memahaminya karena tipis banget, ya. Nah, termasuk perkara akidah dengan muamalah itu juga kita harus pahami karena ya juga tipis-tipis gitu. Nah, jangan sampai nanti salah ya. Walaupun pertanyaan yang Bapak ajukan tadi sudah dijawab oleh ulama, Pak. Ya, sudah dahulu pertanyaan itu muncul, makanya ditulis beberapa buku. Contohnya Buya Hamka. Ya, pertanyaan itu tuh boleh nggak kita mengucapkan greeting untuk selamat Natal? Ini kan sering nih, ya bukan sekarang aja fenomena ini, dulu juga sudah ada muncul gitu, ya. Nah, cuman mungkin beda casing, ya, kemudian beda barangkali tata caranya, ya. Maka Buya Hamka dalam buku Membumikan Al-Quran, itu mohon maaf, bukan Membumikan Al-Quran, itu bukunya Quraish Shihab. Ya, Quraish Shihab. Buya Hamka memberikan jawaban terkait hal seperti itu, karena Buya Hamka, ingat Bapak Ibu ya, kalau beliau ini sedikit ya, kalau saya merasa hati-hatiannya sangat luar biasa beliau ini, Buya Hamka ini. Kemudian dalam sejarah kita melihat bagaimana kekokohan tauhid beliau ini, akidah beliau, ya, luar biasa tuh Buya Hamka ini, ya. Bagaimana beliau menjadi ketua MUI pertama kali itu Buya Hamka. Bagaimana ujian yang melanda beliau 2 tahun di penjara, dulu sudah saya ceritakan barangkali ke Bapak Ibu, difitnah, bersekongkol untuk membunuh Soekarno dan segala macamnya. Akhirnya 2 tahun di penjara, sampai pada tahap kemanusiaan Buya Hamka ya ingin menyerah, begitulah bahasanya Pak. Dengan usia tua, di penjara 2 tahun, diperlakukan sangat tidak manusiawi, sampai juga ke tahap manusianya Buya Hamka sempat terbesit untuk ya menyerah. Tapi justru Allah jaga beliau, ya. Bisikan setan tadi akhirnya bisa dia tepis Pak dengan keimanannya. Itu ujiannya luar biasa itu. Pendirian dan kekokohan jiwa beliau. Maka beliau dalam pendapatnya tidak ada alasan untuk mengucapkan selamat Natal dalam pandangan beliau. Tidak ada alasan itu. Nah, toleransi apapun terserah alasannya kata beliau, ya. Ada orang mengatakan tidak ada hubungan dengan akidah kata beliau mengucapkan toleransi. Tapi Buya Hamka bilang, ya, ada kemiripan, ya, itu dalam perkara akidah. Karena dengan mengucapkan selamat Natal secara tidak langsung kata beliau, berarti kita mengakui keyakinan mereka. Makanya Buya Hamka nggak mau dia Pak sosok Buya Hamka. Nah, tapi kalau kembali kita ke ulama hari ini, ya, yang di Indonesia contohnya Profesor Quraish Shihab yang hidup hari ini punya tafsir Al-Misbah. Itu kan juga terjadi perbedaan cara pandang beliau. Ya, kalau Buya Hamka sedikit agak seperti ini pandangan beliau. Nah, tapi kalau Pak Quraish Shihab agak sedikit
agak sedikit, saya katakan itu agak sedikit lain pula cara pandangnya. Itu kan hanya sekedar penghormatan gitu, tidak ada hubungan dengan ibadah. Maka saya katakan sangat tipis sekali, Pak. Ya. Nah, sekarang pamannya nih, kepentingan kita mengucapkan Natal itu apa kira-kira? Apakah kalau tidak diucapkan Natal terus kita tidak menghormati mereka? Kan tidak juga, Pak. Betul enggak? Karena memang yang diakui oleh agama itu toleransi, Pak. Nah, sekarang apakah dengan tidak mengucapkan Natal itu kita dianggap tidak toleransi? Nah, terus kalau kita nggak mau mengucapin, apa masalahnya? Kan selamat tuh sebetulnya kalau kita kaji dengan syaduz dzara'iyahnya. Kehati-hatian itu kan lebih terjawab dengan tidak mengucapkan, kan jelas, Pak. Ya, cuman kenapa mengucapkan? Biasanya ini masuknya isu-isu kebangsaan. Ya. Nah, apalagi di Indonesia. Indonesia kan seperti Islam juga mengakui ada keyakinan selain keyakinan Islam, tapi tidak menerima kebenarannya. Indonesia juga. Beberapa agama diakui di Indonesia. Iya kan? Nah, diakui beberapa agama. 87 ya di Indonesia yang agama diakui oleh undang-undang kita. Nah, makanya muncullah di sini. Ya, karena kita sebangsa setanah air, terutama bagi mereka yang berada di pemerintahan, ya. Jadi mereka anggap itulah cara mengakomodir keyakinan-keyakinan yang ada di Indonesia yang berbeda-beda. Itu caranya. Itu alasan mereka. Nah, tapi kita lihat lagi lebih dalam lagi, ya, ujung-ujungnya ya lari konsepnya gitu, mengarah kepada pluralisme ujungnya. Semua agama sama. Ya. Jadi tidak heran kita ada orang Islam datang ke upacara di gereja gitu. Hanya sekedar menghadiri saja. Penghormatan kata dia. Coba bayangkan, Pak, sampai ke sana ujungnya jadinya gitu. Tak heran kita. Ya, sampai dia ke sana. Nah, belum juga lagi kan membawa orang-orang Paulus ke dalam masjid. Nah, gimana itu umpamanya? Hal seperti itu sampai ujungnya ke sana. Ya. Nah, jadi kalau saya sih sampai hari ini saya lebih cenderung memakai pendapatnya Buya Hamka. Ya. Nah, kita juga maka tanya coba hati nurani kita, coba mulai dulu karena biasanya hati kita nggak berbohong, Pak. Makanya Nabi bilang istabti qalbak, minta petua kepada hati kita. Sekarang umpamanya kalau kita mengucapkan Natal itu apa? Apa istilahnya yang memotivasi kita untuk mengucapkan Natal? Itu tanya dulu, apa gitu? Hati kita nggak akan bohong itu, Pak, nggak akan bohong dia. Nggak akan bohong itu. Terus saya tanya lagi tadi, kalaupun kita tidak mengucapkan Natal, terus kita tidak menghormati agama mereka, kan tidak. Jadi lebih selamat seperti yang ditawarkan oleh Buya Hamka. Kalau saya berpikir, ya yang disampaikan oleh Buya Hamka itu luar biasa. Jadi orang mengatakan itu bukan perkara akidah muamalah, hanya sekedar interaksi sosial. Ya, tapi interaksi sosial dengan mengucapkan itu kata Buya Hamka, ya sama dengan mengakuinya. Ya, contohnya ketika kita mengucapkan Selamat Natal, ya dalam keyakinan Yahudi, Nasrani, coba bagaimana keyakinan mereka? Yahudi contohnya ya, meyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam tersalib, disalib. Ya, sementara dalam keyakinan kita kan enggak. Bal rafa'ahu Allahu ilaih. Nabi Isa diangkat oleh Allah Ta'ala, yang tersalib orang yang diserupakan oleh Allah Ta'ala seperti Nabi Isa. Jadi kita mengucapkan kepada mereka gitu, hari mereka. Berarti kan kata Buya Hamka kita sependapat gitu. Itu ujungnya kata Buya Hamka. Ya, Nasrani bagaimana keyakinan Nasrani? Ya, Isa umpamanya anak Tuhan. Gimana? Dalam keyakinan kita kan tidak. Allah tidak punya anak. Lam yalid walam yulad. Isa itu bukan anak Tuhan. Isa itu adalah Nabi. Walaupun dalam sejarah ayah Nabi Isa itu nggak ada. Nggak ada ayahnya. Maryam itu nggak ada punya suami, wanita suci dalam Al-Quran.
Tetapi hamil kemudian melahirkan anak. Kalau dibawa dengan logika manusia bisa enggak gitu? Kalau berpikir kita, kok ada perempuan hamil, enggak ada suaminya. Kalau dibawa logika kita, Pak, enggak tuntas sama kita. Makanya dituduh oleh orang-orang musyrik ketika itu, orang kafir ketika itu, Maryam berselingkuh, berzina. Masa hamil terus enggak ada suaminya? Kami bingung tuh menjawabnya tuh, Pak. Nah, tapi tuduhan itu terjawab ketika Nabi Isa lahir. Ya kan? Langsung Nabi Isa berbicara ketika kecil, usia kecil. Tapi kalau sekarang nggak ada dalilnya, Pak. Mana suaminya? Suaminya nggak ada gitu. Paling suaminya kabur gitu, nggak tanggung jawab. Jadilah berdalil seperti Nabi Isa. Ibu ya nggak ada tuh cerita. Kalau sekarang nggak ada lagi tuh. Nah, kalau ada anak gadis kita hamil dia. Nah, terus ya ini seperti kisahnya Maryam ya, nggak ada cerita tuh, Bu, ya. Nggak ada itu. Nah, itu contohnya, Pak. Jadi memang beda-beda tipis, ya. Nah, tinggal lagi kita pahami dengan baik. Nah, kemudian tanya hati kita, istabti qalbak, ya. Nah, biasanya yang ini itu muncul seperti saya katakan orang-orang yang terlibat dalam pemerintahan. Nah, karena alasan mereka, ya Islam Indonesia kan tidak Islam aja. Bagaimana negara mengakomodir mereka? Nah, itu kadang-kadang tuh, Pak, ya. Nah, tapi kalau kita ini, saya katakan kita ini kan tidak ada apa-apanya. Kita bukan ini. Ya udah, komitmen aja, ya, dengan Islam gitu ya. Nah, dan bukan berarti tidak mengucapkan Natal kita tidak menghormati mereka. Enggak, itu keliru, enggak. Jadi jangan kira kalau kita nggak mengucapkan Natal berarti kita intoleran. Enggak seperti itu. Bukan itu maksudnya ya. Nah, itu yang pertama yang bisa saya sharingkan kepada Bapak Ibu. Yang kedua, tradisi. Nah, ini juga sharing ini. Tradisi dalam usul fiqh al-adat, adat itu bagian daripada hukum. Al-adatu muhakkamah, walaupun posisinya jauh tidak sependapat ulama. Karena dalil dalam agama itu yang sependapat ulama itu 4 saja, Al-Quran, hadis, kemudian qiyas dengan ijma, 4 ini aja. Selebihnya itu mukhtalaf fi. Terjadi perbedaan pendapat. Sampai kepada adat, tradisi. Nah, sekarang tradisi itu dibagi lagi. Kalau dalam kajian usul fiqh ada namanya al-adat as-sarih, ada namanya al-adat al-fasik. Ada tradisi baik, ada tradisi buruk. Jadi kalaupun berdalil tradisi, kalau sudah ada di situ unsur kemusyrikan, ya maka kita nggak akan toleran. Islam nggak mengakomodir, Pak. Nggak mengakomodir itu. Ya, makanya tradisi itu harus di cross check kembali kebenarannya. Ya, dicek lagi kebenarannya. Nah, kalau ditanya lagi diskusi nanti panjang juga itu. Karena sebagian mengatakan kalau berbicara tradisi nggak bisa disentuh dengan kacamata Quran, Pak. Ini kan local wisdom. Nah, kan susah. Nah, tapi nggak bisa. Karena memang apapun kuncinya itu Quran. Kalau Quran mengakomodir kemudian benar, ya kita harus ikuti sami'na wa ta'na. Nah, tapi kalau Quran tidak mengakomodir, kemudian tidak betul dengan kacamata Quran, ya kita harus tinggalkan. Makanya ada kaidahnya al-muhafazah al-qadim as-salih wal akhzu bil jadid al-aslah. Kalau tradisi-tradisi lama itu bagus, ya dipelihara tradisi yang bagus itu. Kalau bagus, Pak, pelihara. Ya. Terus wal akhzu bil jadid al-aslah. Datang tradisi baru lebih bagus daripada yang lama. Ya udah ambil yang lebih bagus ini. Kalau bagus pelihara. Terus datang yang lebih bagus. Ya udah beralih kepada yang lebih bagus. Nah, tapi kalau tradisinya sudah tidak soleh, artinya sudah kontra, ya udah tinggalin gitu. Nah, ini kan susah saya menjawabnya jadinya. Kalau Bu Hamka kan dia bilangnya sinkretisme tadi seperti yang saya katakan. Nggak bisa dipadukan animisme, dinamisme dengan tauhid, nggak akan mau. Jadi mohon maaf saja kalau ada orang seperti yang ditawarkan oleh Bu Hamka tadi, contoh konkretnya, ya menyembah berhala dalam bentuk sembahyang. Ini kan mustahil. Nah, terus menyembelih hewan. Menyembelih untuk apa gunanya? Untuk roh barangkali. Untuk hantu dan segala macam. Terus disebut dengan membaca basmalah. Ingin memperpadukan tradisi kemudian dengan agama. Ini kan sinkretisme. Kalau Bu Hamka kan nggak bisa.
Nah ini jadi nggak bisa gitu. Jadi solusinya ya dibenarkan tradisi itu, memang harus dibenarkan. Makanya kita juga koreksi tradisi itu. Kalau rasanya ada unsur kesyirikan dalam tradisi kita, ya udah singkirkan, beralih. Kenapa tidak? Jangan dipertahankan. Untuk apa kita mempertahankan tradisi kalau tradisinya bertentangan dengan agama ini? Seperti orang-orang Quraisy itu sebetulnya orang kafir loh Pak. Nggak mau dia mengubah tradisinya. Saya katakan orang jahiliyah itu tradisinya Pak. Minuman dan khamar itu tradisi mereka Pak. Kalau kita minumnya ini ya water, mineral water, mereka enggak. Air putih mereka itu khamar. Terus kalau dikatakan itu tradisi kami sejak dulu terus dipertahankan? Enggak mungkin. Sama dengan berjudi itu juga menjadi tradisi mereka dahulunya. Terus dipertahankan? Enggak mungkin. Nah, sama ya dengan yang lain ya. Nah, berzina dan segala macam itu juga tradisi mereka. Nah, tapi enggak mungkin dipertahankan. Barang itu sudah jelas tidak clear ya. Jadi beralih ke tradisi yang benar ya. Nah, terakhir, kalau kita mengatakan orang-orang itu kafir, artinya dia kufur, ingkar kepada Allah Ta'ala, terus mereka mengatakan kita apa? Coba lakukan wawancara dengan mereka, Bu. Apa namanya kalau mereka katakan ke kita? Kalau dalam mustalahat agama, ya kafir ya muslim lawannya. Nah, itu contohnya. Jadi kalau kita menganggap mereka kafir, ingkar kepada Allah Ta'ala, nah, kemudian mereka melihat kita, apa pula namanya? Kalau dalam mustalahat agama tentu muslim namanya. Nah, cuman dalam pandangan mereka, cobalah. Nah, saya nggak pernah pula menanya itu. Ya, kalau kemanusiaan pasti dijawabnya, ya saya manusia, Bapak juga manusia gitu. Kalau kemanusiaan, tapi dalam masalah keyakinan, apa namanya? Kalau dalam mustalahat agama ya tadi kafir dengan muslim gitu. Ya, nah tapi kalau jawaban kemanusiaan ya saya manusia, dia juga manusia. Nah, barangkali itu yang akan ada, ya. Nah, dan juga tidak mustahil kalau ada juga yang berpendapat nanti di kalangan mereka sama semuanya kita ini, ya. Jalan aja yang berbeda-beda katanya. Nah, itu yang tidak bisa diakomodir oleh agama Islam. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, waktu sudah masuk. Jadi terima kasih atas partisipasi dalam kajian ini. Saya mohon maaf tidak sempurna dalam memberikan kajian dan tanggapan pada subuh hari ini. Tapi yang jelas poinnya bisa kita ambil. Islam mengakomodir agama lain dan kewajiban kita adalah toleransi. Kemudian istiqomah dengan keyakinan masing-masing, ya, amalkan, ya, kemudian hargai pendapat orang lain dan keyakinan orang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.